Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya. Kita halaman 50. Baris bawah sudah sani gitu ya. Paling bawah ya. Ya, kita baca halaman 50 ya. Iya. Baris ke berapa? Enggak, udah liwat. As-salisu. Ya, iya. Itu 4, 5, 6, 7, 8. Ke 8 ya. Dari bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du wa sallam ta'ala wa adama nafa'a bihi barakatul amin karatul qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim sadri wa yassir waqtan wa nasalul futu wal mutawabatan nasu sal jasad ruh. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu al-qiyam 'alal qadiri fil fardi wa namazu faqari zawihi ay azamihi allati hiya mafasilu. Hadirin jamaah majelis taklim, musalla, ar-radah dan yang sekitarnya, insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Para masyayikh sepuh orang tua, pada panjang umur serta khususnya para Ustaz Haji Hasan. Ya, di sini juga ada Kamal Abdin, Fahmi semuanya, Zia, Somad, Juri, ya Latif semua yang lainnya, ya insyaallah juga Fauzi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah atas Nabi kita Muhammad SAW. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu yang ketiga, al-qiyam al-qadir. Diri bagi yang kuat. Diri bagi yang kuat. Sembahyang. Karena diri itu rukun. Diri itu rukun. Jadi bagi yang kuat dulu, maka agama Masya Allah ya, lil qadiri, bagi yang kuat diri. Kalau nggak kuat duduk gitu. Itu mafhum mukhalafahnya namanya. Kuat diri, nggak kuat duduk. Kuat 2 piring makan, nggak kuat sepiring aja gitu. Jadi kalau kuat 2 piring makan, nggak kuat yang sepiring ngapain? Bungkus, bawa pulang. Fil fardi, dalam sholat fardu. Jadi sholat fardu rukun diri itu. Ya. Jadi bis sunnah tafadhol. Kalau dalam sunnah silakan boleh duduk. Anda sehat, Anda kuat, boleh duduk karena bis sunnah atau bin nawafil dalam salat sunnah gitu ya sekalian. Agama Masya Allah yusrun. Agama gampang kita, alhamdulillah. Allah kasih gampang agama kita. Wawan apa tuh yang namanya diri? Nasbu faqari zohri, lempeng dia punya tulang belakangnya. Lempeng tuh diri ini ya, lurus. Nasab lurus. Faqari zohri, tulang belakang zohor belakang, fakor tulang ya. Hai izomihi, yaitu tulangnya. Kalau masih bisa lurus, jid. Kalau bengkok, ya hari bengkok udah. Umur udah 75, udah begini, ya jangan lempengin. Yang udah begitu ya. Kan ada juga kan kita lihat orang kan udah tua emang udah bengkok. Itu berarti lempeng juga. Kenapa? Udah begitu bawaannya. Jangan disopak, jangan. Nah kayak kita nih anu masih ini topan masih bisa lempeng kan? Gitu. Allati hiya mafasil, yang mana tulang itu merupakan mafasil, ruas-ruas. Tulang belakang itu ruas-ruas. Makanya dia kan sambung dikit-dikit gitu, sambung segini-segini nyambung gitu tuh. Nah, itu gunanya begini, biar bisa bengkok senda itu. Coba kalau tidak panjang segini, ya susah kita tuh. Ya. Allah kasih tuh, ya. Kucing tulangnya begitu tuh. Maka dia bisa begini, nggak apa-apa kucing itu. Kalau kasih kelebihan kucing. Jadi dia nggak merasa leo dia belakangnya. Kecuali kelindas motor.
Ya kita kalau kena ini kita aduh paling ini sum-sum di sini, semua di sini, apalagi ada kita ini kita aduh saraf kejepit. Tapi jepit obatnya gampang orang Betawi bilang. Apaan Pak Haji saraf kejepit? Congkel gitu kali ya. Iya kan nggak jepit apain baik? Congkel, tikus kejepit, cong. Ngomong enak aja. Kata-kata congkel tapi melalui medis bagaimana caranya kan gitu, medis mainannya. Banyak sekarang susah, salah kejepit aja susah, padahal di tempatnya ada sih, tetapi dokter belum tentu dapat sampai benar-benar. Stroke gitu ya, stroke. Padahal stroke penyakit bukan setahun 2 tahun, udah sekian ratus tahun, tapi belum pernah kelihatan dokter pas masuk sakit baik, belum pernah. Ya, itu nih penyakit itu sediasan, masya Allah, kagak enak gitu. Yang nungguin kagak enak, yang sakit, dia kagak enak. Ya. Nggak enak stroke itu. Ya, karena memang jaringan kabel badan sih, saraf yang ada di otak kita. Tapi kan dokter harus tahu nih saraf misalnya kan itu saja, tapi nggak temu juga susah ya mal. Artinya itulah kalau mobil gampang, bodi mobil, kabel bodi kena dicari, tester diurut, tek, ini dia nih, ini apa nih? Putus di tengah, kata mau ganti jadi. Kau ginian gimana? Artinya belum ada yang paten banget, gitu. Belum ada yang paten. Gak enak kesian. Wan atrokorosa ala wan atrokoasa, dan bahwa dia untuk menundukkan kepalanya balwa mandub, bahkan itu hukumnya sunnah. Jadi kalau dia tegak boleh, kalau pala boleh begini gitu. Bahkan sunnah. Kalau kita lempengnya begini nggak apa-apa, ngelihat lempeng gitu. Yang kita lihat leher temen kan lempeng tuh nggak apa-apa. Tapi kalau kita begini, itu ikutin bal huwa mandubun, bahkan itu hukumnya mandub sunnah, ya. Walau qadra ala zalika, walaupun sekedar atas itu bi mu'inin bi ujratin, dengan bantuan melalui bayaran, ya. Bayaran dia itu dirinya dibantu dengan melalui bayar nyewa orang untuk megangin dia. Mislu qadirin alaiha, ya, seperti mampu atas bayaran itu, fadilatun atau kelebihannya amma yadwaru fi zakat, sebagaimana dipandang sebagaimana zakat fitrah. Kalau zakat fitrah mampu bayar, kalau enggak ya enggak usah bayar zakat fitrah, dia enggak punya, ya. Nah kita gitu juga, kita mampu ada kita bayar buat megangin orang megangin kita diri gitu, membapak kita kalau kita mampu. Tapi sekitar buat diri doang, bukan untuk semuanya. Ini bangun pegangin, itu turun pegangin, enggak, cuman diri doang. Waktu diri kalau memang dia pengen diri juga, dia pengen bayar orang boleh gitu maknanya, ya. Hadza idza kana yahtaju inda ibtida'in nuhud. Dan ini apabila dia butuh ketika dia memulai turun, mau turun tuh, mau ruku. Likul rakaatin, tiap-tiap rakaat. Faizata jauh pijami, soalnya kalau dia butuhnya untuk semuanya, ruku dipegangin, itidal dipegangin, sujud dipegangin, sujud dipegangin, itu namanya semuanya. Kalau begitu dibutuhkan seperti itu, katanya lam yajib, kagak wajib. Enggak wajib mana? Enggak usah pakai bayar orang. Berapa duit bayar orang gitu? Terus sampai maghrib begitu, sampai isya begitu, zuhur begitu, Allah. Urusan habis kita. Islam nggak mau, udah. Berarti kalau gitu solusinya mana? Duduk aja, jangan maksain diri jangan sekalian. Yang repot nih, yang kuat diri mau duduk, dia repot, malas namanya. Ya, tapi usah ngerasain tuh jajan lagi waktu pinggang dulu, masya Allah. Kita bangun ruku, wah sakitnya luar biasa. Tersebut sakit pinggang. Orang bilang sakit pinggang, bener bangun tuh sakit banget, ngilu luar biasa. Kita ruku begini pas bangun, oh masya Allah, aduh, ini penyakit jangan lama begini, lama urusan kita. Karena umur kita sekian, kalau kasih 20 tahun lagi gitu, ya Allah bagaimana begini nih?
Ya dengkul, alhamdulillah dengkul nih Allah kasih. Gue kan biasa parah banget tuh. Udah ya, minum-minum Montalin lagi, Montalin tukang jamu, ada Montalin tuh. Saya beli, minumin. Kalau mau tidur minum 2, besok pagi 2. Alhamdulillah hilang nih kagak udah. Biasa aja, Boy. Kemarin bisa sila nih bangun. Mesti begini dulu, pegangin dulu. Ya, tanggal sekarang Allah kasih ini lagi cocok gitu. Tapi kalau udah ini, pokoknya hilang alhamdulillah. Biasanya jalan gak kuat, sekarang jalan kuat. Naik mobil gitu juga. Tadi ceramah di Jati Bening, biasa di mobil, oh, sakit. Agar kemarin udah udah ada seminggu, udah alhamdulillah nih. Cocok deh, obatnya murah 6.000 PRA. 6.000, makan 2, besok 2, 6.000 satu hari habis. Tapi nggak semua setiap hari saja, San. Coba nilai sakit bangun deh, udah baik, udah. Itu bukan besok enggak. Tukang jamu ya, tukang jamu minum tuh, Haji, di situ ada tuh, depan kelurahan juga ada tukang jamu kan tuh, beli Montalin, khusus buat ini nih, sendi-sendi. Dulu saya minum itu ratu lebah, itu juga bagus juga, cuman emang obatnya nggak beredar, tukang jamu nggak ada ratu lebah, dia dikirim dari Jawa Tengah, orang belum datang tuh nyimak jamunya, jadi susah pesannya. Jadi kalau buat semua nggak wajib ya, cukup buat diri doang. Jangan sampai ini pegang, bi ukazatin atau pakai tongkat. Wah ini tajah pijami soalnya kalau andai kata dia butuh untuk semua sholatnya, ya nggak boleh juga pakai tongkat mulu makin jadi usah. Jadi udah duduk aja dah begitu. Daripada bangun repot, rokok merangkang, ini begini dong tongkat, udah Allah kasih gampang udah, duduk aja sembahyang udah. Ya kalau kan bisa sila boleh duduk ini boleh. Allahu Akbar wala talagun waliyadin Allahu Akbar sami Allah Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar udah gitu ya nggak perlu berbawa nggak usah segini yang penting ruku sama sujud rendahan sujud itu kan segitu ruku Allahu Akbar sami Allah Allah kan jadi kan udah beres tuh. Dan sebut adinu yusrun, agama itu gampang, kagak mempersulit para pemeluknya dalam ibadah. Au bi ukazani wa inna tajaha fi jami salati. Jadi enggak bersama atau dia pakai tongkat, dia butuh untuk semua salatnya tuh dari awal sampai akhir. La kata lain wajib, kagak wajib. Wal ukazatu bidomil ain ukazah yaitu aksara minar rumhi, yaitu tongkat itu lebih pendek daripada tombak. Tombak kan panjang kan, bisa 2 meter setengah tombak. Kalau tongkat 2 meter gimana aja? Megang begini. Jadi aksar minar rumhi, ya. Dia lebih pendek daripada tombak. Itu namanya tongkat ya. Walaha sujun ay hadidun fasradan, tombak itu ya, tongkat itu biasanya ada di ujungnya ya berupa besi ya di bawah dia. Sujun ay hadidun artinya besi ya buat kuat. Kalau kayu kan lama-lama habis ya, nyerosot habis. Kalau besi kan enggak ya. Sama kaki kuda kan bawahnya besi itu. Itu kuda besi itu besi dipantek itu, Bang. Jadi di kaki dia ditulangi itu dipantek tuh. Yang namanya kapal kuda dipegang pantek, tok kayak paku. Jadi di kuku dia tuh udah pegang dia. Jadi kalau dia jalan habis kakinya. Makanya dia nanti kalau kaki dia jelek rusak itu copotin lapetan. Copotin dipotong deh. Ontak gitu kuda gitu dipotong pakai serut. Set. Udah licin lagi. Tapi kuda nggak ngamuk, ini nggak sakit, nggak bisa orang tulang kan, ya kukunya itu udah set, dicoak ini bersih, baru pakai lagi, nah paku lagi, oh bukan di daging ini kukunya, daging ngulun-ngulun, sampai begitu, saya lihat tuh enak aja, kuda diambil kayak pegang, taruh pahanya, digituin aja mah, yang punya kuda, di kuda nggak nendang. Ini copotin tok pakai paku.
Tuh, dia punya ini tapalnya, baru. Cet, pakai pisau kayak pisau ini, pisau tukang sol sepatu. Juga yang gitu, set, enak banget. Tuh bikin korek yang kecil, korek api itu begini. Ya Allah, gimana caranya kita lihat? Masya Allah, mesinnya luar biasa di India tuh. Mesin luar biasa, jadi kulit itu kelet, terus kayak karpet, kayak triplek gitu tipis, disusun nanti masuk lagi, ada pisau halus, cek gitu, diatur nanti juga itu ada tuh ujung buat bakarnya tuh, langsung celup gitu, celup, angkat, celup, langsung paket masuk bungkusan. Ya Allah gampang, apa juga ada mesinnya ya. Kita mikir bagaimana mesin ini kecil begitu. Ternyata ada mesin masuk, keluar kecil udah. Dipotongin dia semua, nyangkut itu sini. Nah ini tinggal nyentuhin sini, dek. Tuh, udah kering sana, masuk pak langsung. Terbanyak lihat tuh bikin LPG itu, tabung LPG, bisa lihat juga ini, oh begitu, asal plat juga. Plat masuk plat, masuk ke mangkok begini. Ini plat begini, udah nanti setelah atau gelasnya ini buat di atas ya, masuk, cek, masuk jadi. Oh, kagak 5 menit, nggak 10 menit ya satu tabung bikin, nggak 10 menit, cepet banget. Masya Allah, saya lihat, bikin apa sih nih? Kali mau buat mangkok rice cooker tuh, buat masak, ya, magicom, enggak tuh gas, tabung gas, jadi 2 sambungan tengah sambungan. Bener kan sama dia kan dicas, bener gelas cet, wah kan main, hebat tuh itu India tuh. Jadi Ustaz tuh YouTube itu saya pelajarin semuanya. Mereka bikin ini, bikin saya lihat tuh, bikin ini, bikin semua di YouTube itu Ji. Sama Ustaz rajin tuh, maka Ustaz tahu semua itu. Ya Allah bikin ban, bikin pelek begini, pelek racing begini, peleknya di plat begini. Iya dari Babet tuh begitu ya Allah. Kita pikir pusing, ternyata ada pabrik gampang sih ya dengan sebab ilmu itu tuh. Ya Allah gampang banget ternyata. Subhanallah. Ya satu hari bisa berapa pelek dibikin? Kalau kita pikir gimana caranya kan bingung. Tapi jangan tek masuk, saya ngerapin semprot buat jadi pan, masuk paketan, masuk kardus dah, elah, enak banget. Wah, elah gudang duit begitu. Tapi dia nggak bisa baca kitab dia aja. Lain bagi usaha ya. Ya, jadi tongkat begitu, bawahnya ada besi itu, ya. Ai hadidun min asfaliha, ada besi di bawahnya. Wa hadzal farqu baina surataini wal mu'tamad, ini perbedaan antara dua tongkat dan tombak. Wal mu'inu yajibu ibtida'un la dawaman. Kalau yang nolong itu pakai bantuan orang kita bayar, yajibu ibtida'u la dawaman. Wajib permulaannya saja kalau memang kita mampu, bukan terus terus ya mau diri pertama dong, mau diri pertama nih boleh bayarin deh, mau diri pertama gitu, ngambil rukun umpama ya. La dawaman, bukan terus menerus. Bi khilafil ukaza, lain halnya tongkat, fa innaha tajibu dawaman. Kalau tongkat mau terus dong, dia pegang tongkatnya ya. Kalau kita tongkat kan repot, ngerepotin nggak? Ngerepotin. Kalau tongkat kagak bayar, kalau orang. Nah makanya kalau bayar cukup sekali doang kalau mau bayar gitu. Tapi tongkat nggak bayar lagi, makanya tongkatnya bisa semuanya. Rukunya pegangan, mau bang sujud pegangan dan seterusnya, bisa begitu. Ya, itu perbedaan antara ya tongkat dengan dengan orang. Ya, alhamdulillah. Fal mu'inu yajibu ibtida'un la dawaman. Kalau nolong itu wajib itu permulaan saja ya, la dawaman tidak wajib terus mana. Bi khilafil ukaza, lain halnya tongkat fa innaha tajibu dawaman aidon. Karena tongkat itu wajib terus menerus karena dia punya, kagak bayar lagi, beli sekali langsung terus, besok pakai terus. Walau bi'aratin, atau dengan sebab minjem nyewa ya. Bi ijazaratin, atau dengan sebab nyewa, sama minjem atau nyewa sama ya. I'arah, injam.
Istair fulus. Oh, istair fulus. Ane minjam, minjam fulus. Istair fulus ya akhi, ane minjam duit ya akhi. Berapa duit? Sekian. Kapan ganti? Ane kagak tahu. Begitu ngomongnya. Kapan ganti kagak tahu. Ribet urusan dong. Ribet kali. Kalau wali lagi, berarti sekian, ya udah pinjam, kapan bayarnya? Nggak tahu, terserah, begitu. Kalau wali ngomongnya, terserah mau bayar mau agak nggak apa-apa, begitu sih sama wali. Tapi ceban doang. Kalau jutaan mundur gitu kan. Ya majid dong, Ustaz, majid nih, jok ada shopping nih, servis. Berapa majid? Wah main begini, main ngusir aja kita wali juga nih. Ini usir kita langsung aja begitu, kagak ngomong cuma begini bang. Itu namanya paham namanya. Berarti udah balas gitu elah. Kita malu kan, kagak enak gitu ya Allah ya. Nawarin kopi, nawarin doang aja dia, keluar kagak. Saya mau ngopi, kapan keluar kopi? Sampai pulang kagak ngopi. Aduh, Haji Kamal tetangganya. Dia punya keahlian, Masya Allah. Alhamdulillah. Oh iya, berkah insya Allah. Jadi, walau bi'aratin wijatin qadra 'alaiha, sekedar ukuran dia aja ya. Ukurannya minjam atau nyewa. Kama bi syira'i ma'il wudu, sebagaimana dia membeli air wudu. Ya. La bihibat, bukan dihibahin tapi beli dia. Oleh sama atau karena harganya. Kalau dibeli kuat beli wudu gitu ya. Kalau kagak tayamum. Bukan dikasih, bukan beli dia. Oleh sama atau karena harganya berapa duit gitu, boleh. Fala yalzumuhul qabul, maka tidak wajib dia menerimanya. Tuh ya. Kalau dikata pakai beli jadi susah, harga tinggi, fala yalzumuhul qabul, kagak perlu dia nerima. Ya karena ini mahal nih. Ya misal beli tongkat di Senan Muria dari kayu aren apa dari pohon kelapa tuh. Mantep bagus, saya beli sengaja, wah ini cakep nih tongkat nih. Ya, bisa beli itu tuh. Tapi sekarang saya belum pakai, sangkutin dulu. Mau potong dulu dikit ke ujung, karena masih ketinggian banyak. Potong dulu dikit kira segini, potong nih 10 cm. Udah enak. Mantep banget itu. Anjing pukul mati sama itu. Bener, mantep banget ya. Misalnya mau bawa klender, kalau mau tolong di ini dulu, dibolongin dulu tembus cet, dibor nih dalamnya. Biar ukuran pisau segini masuk. Itu maksudnya. Nanti gang bor lagi buat gang pisau. Jadi ini besi yang bagus buat bikin pisau segini. Jadi nanti masuk ke sarung dan jadi pakai kuningan juga, cat gitu, kayak selup gitu. Jangan dikata ada orang iseng, cat gitu. Ini nih, kena beracun aja, kena melintir ya orang sana ya. Begitu, masa belum, jadi belum ini lo, mau taruh dulu gitu. Kalau di kalender kan bornya enak kan, cat, bor kayu gitu. Enak gitu. Nah, jadi keris pusaka namanya, keris pusaka ya. Itu ngambil mesti nyilam di air itu airnya. Wal aslu fi wujubil qiyam, asal kata daripada wajibnya diri qaul sallallahu kepada hadis Nabi SAW li Umar li Amran bin Husain, karena Amr bin Husain wakan Nabi bawasir ya. Husain ini pernah sakit ambeien ya. Umar bin Husain sakit ambeien, sholat qaiman, dia sholat di diri. Fa'ilam yastati faqaidan, kalau kamu enggak mampu duduk katanya. Fa'ilam tastati fa'ala janbin, kalau kamu tidak mau ya dan atas berbaring ya, atas lambung mana gitu ya. Begini tuh, janbin miring itu sembayang. Ya, miring sembayangnya. Nah, itu asal katanya itu.
Rawa hazal ahwal as-salasa al-Bukhari. Lihat ini 3 cerita ini Imam Bukhari. Zad dan Nasib menambahkan Imam Nasa hal tarabiah, hal yang keempat tadi wa huwa fa illam tastati, itu yang keempat. Kalau kamu tidak mampu fa mustalqiyah. Tadi Imam Bukhari dan Nasai itu 3 tuh ya. 3 Imam Bukhari. Kalau kagak bisa diri duduk. Kalau nggak bisa duduk berbaring. Nah, kan 3 tuh, diri, duduk, Nah, nambah Imam Nasai bagian yang keempat apa? Fa'ilam yastati fa mustal. Kalau kamu nggak bisa berbaring gini, mustal celentang. Celentang. Jadi pala di sono, bantal tinggi dikit, muka ke sono, kaki di sini. Jadi kaki ngadep kiblat. Mau asal muka kaki ngadepin kiblat, muka ngadep begitu, ya. Jadi palanya di sini, kaki di sono melonjor tuh, nah begitu tuh. Jadi diganjel bantal dikit supaya kelihatan gitu. Itu kalau sembahyang mustalqiyan, celentang. Udah. Begini doang. Allahu Akbar. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sami Allah wa rabbana. Allahu Akbar. Itu doang. Yang enggak celentang gimana bisa rukuk? Itu maknanya cuma gerak doang. Jadi kalau sholat celentang gerak yang main. Ternyata tangan juga kagak bisa stroke, kagak bisa diangkat. Mana begini? Udah, kedip mata. Lakum dinukum waliyadin. Itu istirahat rukun. Kedip, baca lazim. Sami Allah, kedip lagi itu. Gitu aja kedip. Ternyata mata nggak bisa kedip juga. Tapi otak masih ada, masih ingat. Otak masih ingat, mata merem. Tapi dia masih ingat, kuping masih dengar gitu. Cuman nggak bisa ngedip, pakai perasaan. Dibayangin tuh sholat. Waladhdallin amin. Lakum ni mulyadin. Allah. Sami Allah. Allah. Begitu. Sampai begitu saja nih sholat tuh. Allah demen lihat begitu sih tuh, teman. Lihat hamba sakit, sholat nggak tinggal. Allah demen banget. Kalau sehat, dia nggak tinggal sholat. Biasa sehat. Sakit masih mau. Tentu nilainya lebih besar. Kenapa? Sakit masih mau sembahyang. Yang repot sehat, gak mau sholat. Nauzubillah min. Saya mau tanya sama Pak Somad. Kalau sakit kayak tadi itu merem aja, tapi paling banyak. Sama sehat, paling dikit. Enak mana Somad? Dia mau milih yang merem kali. Ya, tapi enakan sehat ya. Itu kan kalau lagi sakit aja, kalau sakit ya. Jadi pakai perasaan. Udah perasaan itu. Ingat-ingatnya semua itu, dirasain sami Allah rabbana. Allahu akbar. Allahu akbar rabbi firli. Allahu akbar satu rakaat. Nah, begitu ya. Banget ya, cakep banget. Kita berharap sih jangan sampai begitu, ya. Berat, capek. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan suatu diri manusia melainkan menurut kemampuannya. Itu dia dalil itu. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani akan suatu jiwa manusia hambanya illa wus'aha, melainkan yang dia mampu, yang dia bisa. Jadi kalau dia kata bisa duduk ya berbaring ya celentang, udah gitu aja. Yang bisa gimana sembahyang udah. Atau nggak pakai gerakan, jadi gitu ya. Qala fil misbah, berkata kitab misbah, wal basur qila wa rumun tadfa'ul tabi'ah allati kullu mawdi'in minal badan yaqbalu rutuba minal ma'dah wal unsayna wal asfar. Yang namanya bawasir, ambeien itu adalah ya, yaitu pembengkakan yang menolak tabiat kepada tiap-tiap tempat daripada badan kita, yaqbalu rutuba, yang mana dia itu menerima akan basah. Kalau bawasir kan basah terus kan, pantat basah, depan netes, itu dia maknanya. Jadi istilahnya ada pembengkakan yang menolak akan tabiat kepada tiap-tiap tempat dari badan yang biasa nggak begini, jadi begini. Dia nggak kuat nih menolak ini.
Ya, penyakit ini yak balut rutubah, mau nggak mau dia menerima akan basah lembab itu. Ya, rutubah mana basah, demek kalau bahasa kita. Memang ada daripada pantatnya ini, wal usain, dan juga daripada dia punya buah zakarnya. Buah zakar kalau ada begitu agak rusak, dia nanti netes juga tuh, netes juga gitu. Ya, namanya ya apa ya, kalau apa nih, kalau ke depan, kalau pantat kan ambeien, kalau depan Hah? Bukan prostat, dia netes mulu, kencing mulu gitu. Ya, kencing. Apa operasi? Kan ada juga orang yang klepnya udah rusak. Ya gitu ya. Taruhlah itu aja. Gak apa-apa, nggak ribut kok. Yang enak-enak aja gak ya? Ini netes gak enak kan? Gitu mesti pakai tester kan gitu kan? Itu. Enggak, itu Allah kasih klep, ya Allah cakep banget klep belakang lo. Alhamdulillah tuh, jarang pikirin ke situ. Orang pikirin gak punya duit, hidup kagak senang, kurang mewah. Itu dong pikirin saya. Dia nggak pikirin klep depan belakang tuh. Itu kalau belakang klep udah jelek, jebol, waduh, bagaimana ganti ringnya tuh? Benar aja. Nah kalau mobil klep gampang tuh ya, dia master rem ini kan klep-klepnya boring, klep-klep gampang. Nah gitu saya klepnya gimana? Emang dari sono bikinnya klepnya. Coba lihat tuh, Allah bersyukur kita selesai mau BAB apapun bentuknya, kalau udah selesai berhenti aja. Cebok alhamdulillah. Bekas kotoran kali membusuk kagak. Tuh kalau dipikirin. Kita istinja, kita cebok, kita bersih-bersihin beres kan? Oh, udah kering. Itu dalam masih ada tuh. Dia punya anus ke dalam kan itu busuk gitu. Kotoran, tapi Allah kasih kagak busuk. Yang kedua kencing, itu kencing udah pasir. Kau belum habis, pas habis berhenti aja sendiri. Kagak, alhamdulillah. Allah. Jarang mikirin kesini orang, berapa puluh tahun tuh dipakai klep itu. Mobil apapun kagak akan kuat klep puluhan tahun, motor, mobil, boringnya apapun, klepnya, sealnya gak bakal mampu. Pasti ada ya kebocoran. Tapi Allah kasih kita, alhamdulillah. Pantas kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Diri Anda pernah Anda pikirin? Ya. Kalau udah ngaji enak kita, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, ya. Gak enak kalau dikata rusak, dia punya anusnya, ada yang namanya ini, mau nggak mau bobok di sini, di pinggang nggak mau dibobok, pasangin selang, langsung ke perut besar itu kan. Nah, itu buang kotoran nggak pakai rasa lagi, langsung ngeplok aja udah. Oh, tuh di sini kantong di bawah ada nih. Ntar bagi copotin, buang, kocokin nih, taruhin slab lagi. Itu udah keluar dari sini nih. Ya, kalau lagi operasi dubur itu, operasi pantat, mau nggak mau pindahin dulu itu pembuangan kotoran. Di sini dibobok, masukin selang. Udah netes di sini. Ini kagak pakai ngeden lagi, udah langsung nyeplok. Ngeden kan ada di bawah. Tuh yang kita nggak tegang, ya Allah. Nungguin ini kering dulu, nungguin kering. Kita ingat segitu, kita jadi kagak berani nakal gitu ya. Gak berani bandel sih Ustaz. Taat ya Allah ya. Gak mau jahat sama orang, gak mau ngina orang, kan ya Allah gitu. Allah kasih Masya Allah. Nikmat. Makanya batas Sayyid Abdullah mengatakan alaika bisabatil hayar. Ya, wa mujalatis sholihin. Biasanya kumpul orang baik dan kumpul sama orang soleh gitu. Jadi kita nggak terambisi oleh yang lain ya. Nggak ambisi orang lain kita makan sekedar untuk ya pelengkap hidup, bukan untuk mewah-mewah, kenyang, bukan ya. Kan Allah bilang aja apa? Kulu min rizqi halalan thayyiban. Makan rezeki Allah yang halal, yang halal dan thayyib. Makna thayyib sesuai dengan kondisi badan. Kalau enggak jangan. Kan gitu. Itu masalahnya. Pertama halal dulu, yang kedua sesuai dengan kondisi. Kalau nggak cocok jangan dimakan, yang lain masih ada. Anda takut makan durian, jangan dimakan. Tapi Anda berani makan. Anda makan sate, takut sate kambing dengan iming-iming gini-gini, ya jangan. Karena sugesti udah takut, kan begitu. Ya padahal kalau secara dokter nggak ada kambing itu darah tinggi, nggak ada. Medis nggak ada, justru di bidang di ayam kadang-kadang banyak. Ada yang begitu, pas lihat ayam ternyata kadar ayam justru kambing kagak ada kadarnya. Ya.
Tapi orang udah terlalu apa ya, terobsesi dengan begitu. Kayak kalau kambing darah tinggi. Sebenarnya bukan darah tinggi, membayarnya ketinggian itu doang kan. Sate seporsi 70.000, sop 40. Ya udah berapa? Udah 11. Makan sendiri aja 11. Sate satu porsi 10, sop 40 kan 110. Jelas saja otak naik. Makan bubur 15.000 kenceng perut. Coba bubur 100, pecah perut kita. Di situ kan gambarannya. Durian sekilo 95.000 montong. Sekilo. Nah kalau dikata 5 kilo, nah kan hampir 500. Satu durian 500, belum lagi yang 9 kilo. Bisa tuh satu durian montong 1 juta. Belum bawor jelma musangkingnya. Bodoh, masa Allah. Jadi bukan makan durian darah tinggi, bukan. Pikiran yang tinggi. Karena udah ada was-was aja, jadi khawatir takut. Jadi udah naik duluan nih. Ke orang suntik vaksin kemarin. Pertama dia tenang, pas diperiksa naik darahnya. Kenapa? Ini duluan pikiran. Pikiran takut gitu. Ustaz waktu vaksin ceritanya begini, Ustaz dipaksa tuh, udah belum pernah daftar. Datang murid yang ngajar, Ustaz, ntar sini ada vaksin katanya, vaksin ini lagi. Apa Z apa itu? Waktu itu bukan yang ini, yang kedua tuh, yang bagus katanya. Ntar jam 9 Ustaz gini, ntar ini udah Ustaz daftarin. Ustaz belum pernah mau daftar, daftarin, yaudah daftarin, begitu aja. Kasih bilang bener, Ustaz niat banget pengen gitu, buru-buru, habis kita kesono susah. Mau jalan sono, udah vaksin belum? Kan susah, mau ke Bogor ditanya lagi, putar balik lagi begitu. Nah, udah deh vaksin aja deh. Kita periksa, udah tenang, pengen siap udah. Pas detensi, Ustaz kok nih, Ustaz darah naik ya? Kok naik ke 150 Pak Ustaz nih? Per ini nih. Udah Pak Ustaz minum air lah, kuat dulu deh, tenangin dulu, ademin dulu, turunin deh. Begitu ceritanya. Lah kita niat bukan takut, bukan niat banget, nggak jadi naik pikiran. Padahal kagak berasa apa-apa sebenarnya. Ya, pas masuk 135 tuh, ya, udah kata dokter aman deh, Ustaz nggak apa-apa ini sih. Deh, masuk, buka. Kapan disuntiknya ini? Nggak tahu, nggak berasa apa-apa ya. Semut lebih sakit gigitannya. Nggak berasa. Udah Pak Ustaz, udah dok, iyalah, udah. Tinggal pikiran nih, gua apa jadinya ntar malam nih. Benar pas malamnya 11 meriang. Mungkin, waduh, dikasih kan obatnya tuh ya, dikasih kan. Ya. Antibiotiknya 11, bodoh kita bener-bener pahami. Meriang besar-besar. Bukan main. Diminumin deh, amoxicillin kan. Ya, udah besok tenang, udah nggak besok udah hilang. Cuma semalaman doang tuh. Pusing, emang bener, sama meriang badan. Nah, yang kedua terus flash lagi, kedua lagi begitu ya, pikir alhamdulillah. Kedua tuh enggak ada terus sampai ini enggak. Boser kagak. Enggak, udah itu doang pertama doang tuh. Pertama doang. Sekali kita kuat, tepar juga malamnya. Nah itu kan pertama takut gitu. Udah hawa duluan jadi kita ngeri, jadi darah kita naik, stres dulu kalau bahasa kita ya. Jadi begitu asfar, dan juga di bibir-bibir itu pada pembengkakan tuh, di bibir-bibir dubur kita ada pembengkakan. Jadi masalahnya ambeien merah dia, aduh ya, keluar nongol segini nih, kalau nongol dia, kalau digedein nongol dia, saya keluar segini. Dan kalau dia baru naik lagi gitu, nggak enak, sakit ini, perih ya. Kalau kita mau sembahyang mesti ganjel kapas dulu, kapas tebal baru pakai sempak kita gitu ya. Nah, bisa sempak, tungguin masuk waktu, Allahu Akbar azan, ambil wudu. Udah jangan ambil wudu dulu 50 menit belum azan ngambil wudu, nggak boleh. Nah, karena dia hamat aja bawa najis tuh, ya. Jadi pas azan masuk waktu dia mesti wudu gitu. Dan cukup untuk satu sholat fardu. Karena dia masalahnya ambeien gitu ya. Fa in kana fil maidati lam yakun hudusuhu, jika ada di mana pantatnya itu tempat duduknya maka tidak menjadi hadas. Menjadi hadas itu dunan fitahil uruq, selain daripada membengkaknya itu urat-urat di mana pantat dia ya.
Dia ada pembengkakan. Ya. Walamana Sayyidina Imran kana min akabiril a'yani sahabah. Nah, sekarang Imran bin Husain nih sedikit menutup ya. Adalah Sayyidina Imran bin Husain ini adalah dia pemuka ya a'yani sahabat Rasulullah, pemuka yang pintar sahabat-sahabat Nabi min akabiril a'yan yang pandangan jenius. Itu maknanya akabiril a'yan maknanya dia punya wawasannya luar biasa, cerdas maknanya ya. Ashabi Rasulullah yaitu sahabatnya Nabi, di antara sahabat-sahabat Nabi. Qila dikatakan annal malaikata kana tasallama alaihi jiharon, adalah malaikat selalu mengucap salam kepada dia secara jelas. Assalamualaikum ya Husain, ya Imran. Malaikat tuh ketika dia bawasir, dia punya penyakit ambeien, ibadah nggak ditinggal, malaikat sering datang mengucap salam jiharon, kelihatan jelas dengar. Assalamualaikum ya Imran, gitu. Ya. Falamma syafa min maradi, tatkala dia baik sembuh dari penyakitnya, bidakwatin Nabi sallallahu dengan doa Nabi sallallahu ihtajabat anhul malaika, mulai malaikat itu kagak datang lagi, terhijab lagi malaikat. Arti malaikat kagak datengin dia lagi, enggak salam dia lagi ya. Ihtajabat anhul malaika, pasangan Nabi. Akhirnya dia ngadu, ya Rasulullah, ihtajabat malaika anhu, ya. Bahwa malaikat itu udah terhijab kepada dia, artinya gak datang lagi, gak ngacap salam lagi. Faqala lahu, maka Nabi berkata padanya, ihtajabahum anka bisababi syafaika. Itu malaikat terhijab kepada engkau, kagak datang lagi, ngacap salam lagi, disebabkan udah bahaya penyakit engkau, katanya. Udah bahaya penyakit engkau. Bisyafa, bisaba bisyafaika, dengan sebab sembuh engkau. Jadi gara-gara mereka agak datang, gara-gara udah sakit sembuh, dia minta sama Rasulullah, penyakitnya enak ini, doain dia biar baik, doain. Pas doain baik, malaikat agak datang. Kemarin malaikat datang mulu nengokin. Ya. Faqala lahu, maka si Imran bin Husain minta lagi kepada Nabi, ud'ullaha bi'audil marad. Ya Rasulullah, mohon kepada Allah biar penyakitku balik lagi. Biar penyakitku balik. Wah, ini level ras tinggi, kita nggak mau begini nih. Kalau kata kita, biar mereka gak datang dah, yang penting baik, begitu. Ya. Ud'ullaha bi'audil marad. Ya Rasulullah, tolong mohon pada Allah, minta doa lagi pada Allah agar dikembalikan penyakitku. Falamma adalah tatkala penyakitnya balik lagi, bawasir lagi, ya lahu maradohu, akan penyakitnya adat lahul malaikat, balik lagi malaikat kepada dia. Tuh, jadi balik lagi malaikat datang lagi nengokin lagi. Fayustajabu du'a'u inda zikrismihi karomatan lahu. Tuh, maka akan diijabah doa dengan sebab menyebut nama Imran. Ya, jadi kalau kita baca doa boleh juga baca Allahumma bihaqi Imran bin Husain istajib da'watina. Ya Allah, dengan berkah Imran bin Husain, terimalah doa kami, luluskan hajat kami, kabulkan permintaan kami. Istajab, diterima. Ya Allah, bihaqqi Imran bin Husain, gitu. Imran bin Husain, bukan. Ya, bukan Imran bin Manan, bukan. Anu bapaknya Pak RT gitu. Ada Mansur bin Imran. Imran bin Tirmizi ya. Kita bin Tirmizi. Ya, itu keturunan kita. Jadi Allahumma bihaqqi, doa juga kita baca doa mayit, Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad la tu'azib hazal mayit. Kalau dengan hak Nabi Muhammad dan keluarganya, jangan kau siksa mayit ini, gitu ya. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali la tu'azib hazal mayit. Nah, Allah bihaqqi Imran bin Husain istajib da'watina Allah, yasir umurana, wasi arzaqana, hasil maqasidana, zahiran wa batin. Ustaz, saya nggak bisa bahasa Arab, Ustaz, pakai Indonesia. Ya Allah, dengan barokah Imran bin Husain, luluskan hajat saya, luaskan rezeki saya, lancarkan usaha saya, dan beri keberhasilan ya Allah. Oh, ini gitu aja. Imran bin Husain, ya. Pakai short Husain, ya. Tuh, boleh. Nah, ini diajarkan gitu tuh. Negara kan seperti ini, katakan apa gitu.
Fayustajabu du'a'u inda zikri ismihi karomatan lahu tuh. Dan diijabah doa ketika menyebut namanya sebagai satu karomah bagi dia. Tuh. Karomah bagi Imran, doa kita diijab karena Imran punya karomah. Kalau malaikat yang munar mandir datang mulu. Ini gimana hebatnya ibadah dia saja. Begitu. Malaikat bolak-balik datang assalamualaikum ya Imran. Masya Allah. Iya, jiharon, kedengaran jelas. Tuh, begitu. Apa ibadahnya? Itu masalah kan? Misal belum tahu sejarah dia, belum baca, tenang aja nanti. Berendam dulu di kolam. Wallahu a'lam. Hazin ya min Allah hasil mazhab bil afs salam wa amal haqi hadrat Nabi al-Fatihah. Ya Imran bin Husain. Iya kan Abdul Karim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim dhalin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillah masyaallah bismillah masyaallah bismillah masyaallah ma kana bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa Allahumma barik bi barakati Haji Imran bin Husain ya Allah istajib da'watina ikdi hajatina wa shi marda auladina usus Ahmad Baihaqi innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.